Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Di pagi hari yang cerah ini eh, kalian sudah mulai pembelajaran. Sebelum belajaran Ibu mengundang seorang kakak kelas kalian juga yang ini MG paling ragil kemarin, MG terakhir MG 20 ya. Jadi kalau kemarin Ibu mendatangkan dari Poltekim, kalau yang sekarang Ibu datangkan kakak kelas kalian dari STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Di sini kakak kelas kalian ini alumni terakhir, jadi barusan lulus kemarin tahun 2020 dan kebetulan menjabat sebagai ketua OSIS pada tahun 2017 18. Oke. Siapa dia? Oke, inilah kakak kelas kalian. Ya, Mas siapa? Fadel Azahra. Oke, Fadel Azahra. Jadi angkatan 2020 ya, lulusan ya, MG 2020. MG paling ya, akhir paling ya. Baru ini, Bu. MG Corona. Siap, Bu. Karena lulus karena Corona tanpa ada ujian ya. Iya, Oke. Mas Fadel, coba diperkenalkan sendiri siapa kalian, siapa kamu, karena adik kelas kamu yang kelas 10 mungkin belum pernah lihat. Belum ketemu. Kalau yang kelas 11 pernah, pernah lihat. Ya, pernah lihat kalau coba, yang 11. Kelas 10 kan belum pernah ya. Yuk silakan kenalkan. Oke, sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadel Azahra, biasa dipanggil Fadel. Dulu saya diamanai sebagai ketua OSIS masa bakti 2017-2018 dan kini saya bersekolah di Poltek SSN. Kalau tadi Bu Ana menyampaikan SSN itu nama yang lama, Bu. Oh, nama lama. Ya. Oke. Sekarang sudah berganti jadi Poltek SSN. Politeknik Siber dan Sandi Negara. Siber dan Sandi Negara. Oke. Kok angel ya jenenge ya? Ya, Bu. Baru namanya gitu ya. Baru. Oke, yang ini termasuk request dari yang kelas 12 karena mereka banyak, Bu, yuk banyak kita datangkan yang dari kakak kelas dari kedinasan. Nah, ini juga baru nih, ada Siber Sandi Negara. Apa itu Siber Sandi Negara? Apa tuh Siber Sandi Negara? Siber Sandi Negara itu sekolah kedinasan yang memang ditujukan untuk mencetak kader-kader yang nanti bidangnya itu di bidang siber sama sandi gitu, Bu. Kalau dulu kan masih Sandi Negara, itu fokusnya lebih ke persandian. Nah, kalau sekarang itu ada fokus ke bagian siber, karena kepala Badan Siber Sandi Negara yang baru itu memang merasa bahwa butuh kader-kader yang memang juga fokus di bidangnya, yang bidang sandi dan siber gitu, Bu. Jadi mulai kemarin ini baru disahkan itu tanggal 24 November itu STSN berubah jadi Poltek SSN gitu. November kemarin? Ya, November kemarin. Berarti baru memang ya, baru ini, Bu. Jadi berarti Ibu tadi salah ngomong, nggak salah total lo ya, karena memang baru lo ya. Ya. Oke. Ya, ini juga kebetulan yang pertama. Jadi saya itu pas Poltek SSN-nya pas yang pertama gitu. Oh, Politeknik Siber Sandi Negara ini yang pertama, angkatan pertama. Oke, Mas Fadel Azahra. Masa SMA dulu nih. Di SMA gimana nih kesibukan pada saat SMA dulu? Dulu saya ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya menjabat jadi ketua OSIS dan itu juga dari kelas 10. Jadi kelas 10 memang sudah berkecimpung di OSIS gitu, Bu, waktu itu. Berarti OSIS mania ya? Ya, gitulah, Bu. Di organisasi terus, dispen jalan terus ya? Ya, gitulah, Bu. Pokoknya nek jam Bu Erna paling sering keluar ya? Ya, enggak juga lah, Bu. 2 tahun loh ketemu saya, iya benar. Iya, kelas 11, kelas 12 kelasnya ini ketemu saya 2 tahun. Dan dia paling sering dispen. Nah, tapi juga menghasilkan karena sebenarnya Mas Fadel ini juga keterima di sebuah perguruan tinggi yang lain ya. Iya. Nah, jurusannya apa nih? Sistem informasi. Oh ya, dia ada di sistem informasi di sebuah perguruan tinggi negeri yang luar biasa. Sama seperti yang lainnya, dia tinggal kemudian milih ke Politeknik Siber Sandi Negara. Kenapa ngambil Politeknik Siber Sandi Negara? Yang pertama alasannya ya karena orang tua, Bu. Jadi orang tua itu emang ngarepnya itu saya itu biar ayem. Kalau di sekolah kedinasan kan ya seperti yang kita tahu semua kan
di sana nanti untuk sekolahnya istilahnya biaya ditanggung oleh pemerintah dan sebagainya. Kemudian untuk lulusannya tuh sudah paling tidak itu ada bayangan nanti besok jadi PNS, istilahnya seperti itu. Nah itu dari orang tua, jadi saya menengahi. Kalau yang SI itu kan memang keinginan saya gitu. Kemudian untuk yang di Badan Pertahanan Negara ini kan saya istilahnya kayak mencari sekolah kedinasan yang ada linear-linearnya dengan apa yang saya inginkan gitu Bu, di bidang teknologi gitu. Sesuai dengan passion kamu ya. Gini, kamu pengennya ke SI, orang tua menginginkan sekolah kedinasan. Ada benturan enggak ini di sini? Awal mulanya kok kamu oke lah saya ikut ke ini, itu gimana? Awal mula sih kalau karena apa saya milihnya ke Sandi Negara sih enggak Bu, sebelumnya malah sebelum saya memutuskan di sini saya juga memutuskan sekolah di instansi kedinasan yang lain gitu Bu sebelumnya. Nah sebelum itu juga orang tua saya menyarankan ke sekolah kedinasan yang yang paling sering disarankan oleh orang tua Bu. Tahu nggak Bu? Nah seperti itu. Kemudian saya kan memang tidak ada kejuruan ke sana, jadi saya sampaikan ke orang tua. Sebenarnya enggak, sesuai dengan passion kamu. Kurang sesuai gitu. Takutnya kalau mama nanti saya paksakan nanti malah saya sendiri yang repot gitulah Bu istilahnya. Kemudian saya juga mencoba mencari jalan tengah. Awalnya saya saya pilihkan orang tua itu sekolah kedinasan yang lain selain yang Poltek SSN ini. Kemudian saya di tengah jalan itu berpikir sepertinya ini kayaknya bukan passion saya, kurang pas gitu Bu, belum maksimal. Kemudian saya cari-cari sekolah kedinasan lain dan menemukan ini Politeknik Pertahanan Negara. Kebetulan tahun ini baru itu jadi hiber gitu, dan saya berpikir kalau hiber ya arah-arahnya ke bidang teknologi seperti itu. Cyber itu ya. Oke. Berarti merupakan jalan tengah yang cukup luar biasa juga. Jadi menjembatani antara keinginan orang tua dengan kemampuan diri kamu sendiri ya kan. Passion kamu seperti apa, orang tua kan mana tahu passion kamu. Orang tua paling ya pokoknya kedinasan gitu kan. Nah, pokoknya kedinasan. Dari situ kamu akan membuka cakrawala lebih luas lagi, kedinasan itu apa aja kan. Nah dari situ kamu nyari. Oke anak-anakku semua, jadi satu pelajaran dari Mas Fadel, kalau kamu pengen kedinasan, yuk cari yang lainnya. Pasti ada yang sesuai dengan passion kamu ya kan. Karena kalau kamu nanti kuliah di sekolah yang tidak sesuai dengan passion, itu juga tidak akan nyaman. Akhirnya tidak akan maksimal juga. Pertemuan kita sebelumnya ada kakak kelas kalian, Mas Naufal, itu juga sesuai dengan passionnya. Oh ternyata ini sesuai passionnya. Tadinya mau ke sana, tapi lanjutnya ke sini. Dan alhamdulillah lancar juga. Mas Fadel juga seperti itu. Jadi triknya harus gimana caranya menjembatani. Menjembatani. Keinginan sendiri, keinginan orang tua gitu. Jadi saat seleksi kedinasan kamu langsung masuk ke SSN atau Politeknik SSN atau nyari yang lainnya? Ya langsung Bu. Jadi kalau untuk sekolah kedinasannya saya tidak punya backup lain, karena memang dari ketentuan portal pendaftarannya itu untuk sekolah kedinasannya sejenis itu memang hanya boleh memilih satu. Sejenis itu apa aja? Yang sejenis dengan Cyber Sandi Negara itu apa aja? Itu semua seperti PDN, STAN, kemudian yang penaungan di bawah apa? Portal yang Kemendagri seperti itu, itu nanti hanya boleh memilih satu. Nah mungkin semua kalau seperti Akmil, Akpol itu masih boleh. Jadi kalau saya backup ke yang salah satu tadi itu bisa, tapi saya nggak ambil gitu Bu. Akmil, Akpol, UAL gitu. Nah itu bisa ngambil sana terus sama yang ini ya. Bisa. Tapi itu kamu nggak ngambil itu? Enggak. Seleksi di Politeknik Cyber Sandi Negara apa saja seleksinya pas masuk itu? Seleksi pertama seperti yang sekolah kedinasan yang kayak sama seperti Poltek SSN itu ada SKD Bu, yang kayak CPNS itu Bu. Ya. Kemudian setelah itu ada tes akademik. Setelah tes akademik nanti ada tes kesehatan, tes psikologi, terus mental ideologi, dan wawancara. Ada wawancara juga? Ya ada wawancara. Yang ditanyakan apa di sana?
sedikit lah. Sedikit masih, aja. Masih yang ditanyakan apa tuh di sana? Wawancara itu sebenarnya yang ditanyakan ya tentang kepribadian juga Bu. Maksudnya tentang diri sendiri, nanti juga tentang apa yang sudah dilakukan, diteskan di sebelumnya. Istilahnya kayak cuma mengklarifikasi itu saja Bu, intinya. Klarifikasi saja. Ya. Berarti kamu harus ingat tes kemarin ngisi apa, Nah, terus ya, itu ya, di lisannya ditanyakan kembali. Seleksi kamu satu angkatan berapa siswa dari SMA 1 Projo? Yang diterima, yang ikut oh, yang ikut ikut. sana. Yang ikut itu sekitar 12 Bu. Itu dari awal itu 12. Jadi memang banyak Bu. Berarti teman kamu banyak saja. Ya, terus yang minat banyak. Kemudian kalau pas awal SKD itu kan dibagi hari kan Bu, beda-beda hari. Nah, kebetulan ada yang sama dengan saya. Waktu itu Asad itu sama dengan saya jadwalnya. Ketua MPK ya. Oke, itu. Ya. Jadi bareng, berangkatnya bareng gitu Bu. Yang lainnya ada yang tanggal 6, tanggal lain-lainnya gitu. Kalau saya tanggal berapa? Tanggal 6 kalau nggak salah, lupa Bu. 12 siswa ya. Iya, 12 siswa. Akhirnya masuk ke gerbang SSN kapan? Berapa siswa yang jadi taruna sana? Kalau yang angkatan saya 3 Bu. 3 ya, jadi. Terus satunya alumni ada. Angkatan 19 berarti? Ya, angkatan 19. Berarti masih bisa ya? Maksudnya lulus sebelum ini masih bisa ikut seleksi? Ya, masih bisa. Itu batasannya apa? Batasan umur sepertinya Bu itu. Umurnya berapa itu? Ya, umurnya berapa ya, kalau nggak salah 22 Bu. Saya 22. Ya ditanya kurang tahu. Nanti maksimal, bisa dicari di laman webnya. Oke, jadi maksimal sekitar itu ya. Ya. Jadi kalau yang sudah lulus sudah kuliah di mana masih bisa ikut seleksi lagi. Bisa. Oke. Kemudian perkuliahan ini masa pandemi seperti ini kamu di kampusmu apa jarak jauh? Saya di kampus Bu. Jadi kemarin itu udah setelah dinyatakan diterima langsung ke sana. Kampusnya di Bogor. Tepatnya di Ciseeng namanya Bu. Ciseeng. Ya. Oke, di Bogor, di Ciseeng sana. Ya. Oke. Berapa lama kamu sudah ada di kampus sana? Di kampus sekitar itu masuk Oktober, jadi ya sekitar 2 bulan mungkin Bu. 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Terus ini saat ini memang libur akhir tahun ya, gitu? Ya, libur akhir tahun. Berarti ini besok kembali lagi ke sana? Ya. Tanggal berapa rencana? Tanggal 3 Bu. Tanggal 3 udah di sana. Jam 6 sorean paling enggak itu udah sampai di sana. Sudah sampai di Bogor lagi? Ya. Terus COVID dan sebagainya harus pakai rapid atau apa atau biasanya di swab. Jadi sampai sana langsung di swab. Kemarin juga kamu pas sana langsung di swab di sana? Ya. Aman semua tapi? Ya, insya Allah aman Bu. Oke, berarti 3 Januari. Ini sudah semesteran belum? UTS Bu maksudnya. UTS, sudah, ini masih UTS Bu sekarang. Oh, ini masih UTS? Ya. UTS-nya di rumah gitu Bu. Garapnya dari rumah? Ya. Ya, mudah-mudahan tetap lancar ya. Amin. Jadi jarak jauh juga masih bisa. Ya, masih. Ini berarti libur akhir tahun selama 2 minggu ini, 1 minggu ya? 1-2 minggu, sekitar 11 hari Bu. 11 hari. Oke, dimanfaatkan waktu di rumah, kemudian setahun di rumah ding ya? Setahun kan? Januari. Setahun Januari balik ke sana lagi, nanti bareng sama teman-teman lagi. Oh ya, anak-anakku semua jadi seangkatan dengan Mas Fadel ini. Satu lagi sebenarnya, kalau Mas Fadel ini ketua OSIS, satu lagi ada ketua MPK. Jadi di kita ada OSIS, ada MPK. Ketua OSIS ada di Politeknik Cyber Sandi Negara. Ternyata ketua MPK juga ada di sana. Jadi mereka berdua dalam satu gua kembali. Nggak tahu tuh di sana akan debat lagi apa enggak tahu nih. Aman-aman di sana. Aman Bu, saling support Bu. Oke, saling support. Di asrama kan? Iya, di asrama. Makan dikasih? Iya, dikasih. Makan 3 hari gitu? Iya, 3 hari. Terus ada uang saku? Enggak. Jadi kalau dulu sempat ada uang saku. Nah, mulai sekarang ini sudah tidak ada Bu. Tapi untuk semua keperluannya itu sudah ditanggung negara untuk keperluan umumnya gitu. Berarti semua kebutuhan. Iya. Kemudian gini, kalau Politeknik Cyber Sandi Negara ini job deskripsinya, yuk kamu lulus yuk kemana? Kalau lulus yang pasti nanti arah utamanya itu ke Badan Siber dan Sandi Negara, jadi PNS di sana gitu. Di mana? Di Badan Siber dan Sandi Negara. Emang ada ya Badan Siber? Ada Bu. Itu juga baru sih Bu. Dulunya kan namanya Lemsanak, Lembaga Sandi Negara. Sekarang juga udah berubah. Masuk ke situ. Ya. Nah itu di Indonesia itu ada
berapa badan Sandi? Itu cuma ada satu, Bu. Tempatnya cuma satu, iya. Oh, di daerah Depok, Bogor, Depok gitu, Bu. Dekat. Kamu satu angkatan berapa mahasiswa? 100 ya, hanya 100. Oh, hanya 100 ya. Dari berbagai daerah? Iya, dari berbagai daerah. Ya ada yang tidak ternaungi sih, Bu, tapi itu memang seleksi nasional gitu. 100 2 kelas berarti jadi 2 kelas apa 3 kelas? Kelasnya dibagi 5 sih, Bu. Itu jadi sekelas 20 orang ya. Berarti ini D4 ya? Iya, D4. D4 berarti nanti keluar CPNS golongan 3A. Ya, 3A. Oh, berarti langsung CPNS. Oke, jadi Mas Fadel ini jadi dia ada di Saber Sandi Negara. Apa ini sesuai dengan passingnya? Ternyata iya. Ibu juga tidak tahu kalau dia memang passingnya di situ. Memang dari awal kalau Mas Fadel itu ikut OSN-nya komputer ya. Memang dari awal sukanya di komputer. Pernah ikut di OSN komputer sampai provinsi ya? Ya, sampai provinsi. Sampai provinsi. Kemudian aktif di OSIS. Aktif di mana lagi? Di forum OSIS di luar, Bu. Purworejo, Jawa Tengah iya. gitu. Jadi banyak kegiatan. Nah, dengan adanya banyak kegiatan kamu itu ngaruh enggak dengan sekarang kamu kuliah? Ngaruh sih, Bu, tetap ngaruh, ada pengaruhnya. Paling tidak dari kami ya, saya sendiri juga jadi lebih tahu istilahnya, karena sudah terbiasa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya protokoler, harus mengikuti aturan dan sebagainya. Nanti di sana juga sudah terbiasa gitu, Bu. Juga sudah paham dengan, mungkin kalau masalah administrasi, kalau anak-anak OSIS pasti sudah paham, lebih paham daripada yang lainnya yang belum pernah sama sekali gitu, Bu. Bisa lebih survive ya. Ada enggak kayak semacam unit mahasiswa di sana? Ada, Bu. Mungkin mau jadi ketua OSIS-nya di sana lagi? Enggak tahu lah, ngikutin alurnya dulu aja. Gitu aja. Yang penting diri maksimalkan ya. Nek pelajarannya kamu masih perkuliahannya, materinya apa aja? Selama ini baru beberapa bulan ini. Materinya masih dasar, Bu. Apa itu? Ya, seperti kuliah-kuliah yang lainnya kayak semua matematika, gitu, bahasa Indonesia ya. Kalau masih yang awal gitu seperti itu. Masih ya seperti itu. Tapi kimia enggak ada ya? Ada. Sudah goodbye. Sudah ketemu kimia. Sudah ketemu kimia, Bu. Maaf ya, Bu. Enggak ada maaf bagimu. Kimia, biologi, fisika udah enggak ketemu. Ya, udah. Tapi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, masih tetap ada ya. Enggak apa-apalah. Kamu tinggalkanku begitu saja. Wah. Ya, Mas Fadel ini dari jurusan IPA, jadi materi-materi itu ada, dan ternyata sekarang dia ada di Poltek SSN. Poltek SSN lah, salah pernah. Poltek SSN ya. Itu memang masih juga ada materi-materi SMA, tapi ya masih dasar. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Kemudian gini, keinginan kamu ke depan apa nih? Keinginan saya ke depan ya pastinya ya setelah lulus dari Poltek SSN pastinya kan menjadi ASN ya, Bu. Ya saya berharap saya bisa mengembangkan ya teknologi paling tidak untuk membangun negara seperti itulah, Bu. Ya memang itu juga keinginan saya sih, Bu. Saya lebih cenderung untuk bekerja buat negara daripada buat orang lain. Itu kalau saya, Bu. Jiwa pengabdian masih ada. Iyalah, Mas Fadel ini pengerek ya. Ya, nah, jadi pengerek. Dia pengibar kalau jangan pengerek. Ya, bagiannya itu, Bu. Dia di PGM berapa? PGM 19. Nah, PGM 19 Mas Fadel itu pengibar. Jadi memang sudah jiwanya di pengabdian sehingga sampai kuliah pun tetap mengabdi buat negara. Oke, luar biasa. Yang penting yang pasti kalian tahu bahwa sekolah kita SMA Negeri 1 Purworejo ini sekolah yang dibentuk oleh tentara pelajar. Jadi perjuangan tentara pelajar, sehingga jiwa pejuang itu pasti ada. Jadi akan muncul jiwa-jiwa yang memperjuangkan dirinya, masa depan bangsa, orang tuanya dan semuanya. Yang penting perjuangan ya, Le. Ya, oke. Ada enggak pesan buat adik kelas kamu, karena kamu mantan ketua OSIS, ada enggak pesan buat mereka yang sibuk di OSIS? Oh iya.
buat adik kelas yang sibuk di OSIS, ada pesan enggak? Yuk silakan. Pesan saya sih sebagai ya yang dulu pernah merasakan hal yang sama seperti kalian, pesan saya intinya ya lakukan apapun itu dari hati, dalam artian lakukan saja, dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab, kemudian jangan takut salah. Istilahnya kalau pengalaman itu tidak selamanya harus pengalaman yang baik. Pengalaman yang kurang baik itu juga bisa jadi pengalaman, bisa jadi ilmu yang berharga gitu. Intinya jangan takut salah. Kemudian juga jalin komunikasi. Istilahnya jaga komunikasi antar pembina dengan rekan-rekan semua gitu. Ya itu. Kemudian ya jangan terlalu terlena dengan tugas-tugas. Istilahnya kan OSISan MPK ya itu kan sebuah organisasi. Nah ada beberapa orang di sana. Nah dari orang-orang itu ya jangan cuma kerja-kerja tok. Jadi ya bisa diselingi, mungkin main bareng dan sebagainya. Jadi biar keluarganya itu bisa laket itu. Jadi jangan cuma kerja-kerja aja, tapi dinikmati gitu. Ya jadi keluarga yang solid intinya. Seperti itu. Jadi keluarga yang solid. Keluargamu siapa sih, Le? Iya, keluarga di OSIS MPK. Oh, keluarga di OSIS MPK. Oke. Kemudian ini pesan buat yang sibuk di OSIS ya. Sekarang kelas 11, kelas 10 kan sibuk di OSIS. Nah, sekarang yang kelas 12. Nah, ini pesannya apa yang kelas 12 yang mau meninggalkan SMA 1 Purworejo dalam berapa bulan ini? Kan hanya berapa bulan ya? Nah, gimana pesannya buat mereka? Pesannya buat kelas 12 ya persiapkan diri buat masuk ke sekolah yang diinginkan, yang dituju, persiapkan, cari infonya, terutama kalau buat yang mau masuk ke kedinasan, karena tiap sekolah kedinasan itu ada beberapa hal yang berbeda dari seleksinya, mungkin lulusannya seperti apa, itu nanti harus dicari sampai detail ya, sampai detail. Kemudian jangan ragu, dalam artian mulai sekarang harus sudah ditentukan kira-kira passion saya itu apa, kemudian kira-kira saya tuh mau masuk di bidangnya seperti apa gitu, juga harus sudah ada bayangan, jangan ragu ya, seperti itu. Kemudian kalau saran saya juga ya paling kalau seumpama masuk ke sekolah, daftar sekolah itu siapkan planning cadangan. Jadi kalau seumpama nanti yang diinginkan tidak bisa tercapai, nah nanti ada backup plan-nya gitu. Semua kalau mau masuk ke kuliah, nah nanti semua kalau minat di bidang kedinasan juga, ya itu daftarnya jangan cuma satu yang kuliah aja, tapi juga sama yang kedinasan gitu. Oke, ya. Jadi ada beberapa plan ya. Jadi tidak hanya satu itu jangan saja. Satu. Jadi ada beberapa plan yang dipersiapkan. Kalau memang kedinasan ya cari sedetail-detailnya mau kemana yang sesuai dengan passionnya. Ya. Karena kalau sekali lagi kalau kamu masuk ke sebuah lembaga, ke sekolah, kalau yang tidak sesuai dengan passionnya, eman ya kan, kamu akan merasa kurang nyaman juga, hasilnya juga tidak akan maksimal. Ini yang perlu kalian cermati. Yang kelas 12 coba digali lagi, mumpung masih awal, masih ada kesempatan, bukan masih awal, ini udah tengah-tengah sebenarnya ya, sudah pertengahan, sudah hampir finish paling tidak kamu, tapi masih bisa mempersiapkan mau kemana nih, mau kuliah kemana ya, yang pasti itu ya, kuliahnya jurusannya apa yang pasti ya, jangan kemananya dulu tapi jurusannya apa dulu ya kan, prioritasnya itu. Kayak Mas Fadel itu memang dari awal sukanya sistem informasi, ibu tahu karena memang dari awal dia sukanya komputer tapi ternyata malah masuk ke ini, ternyata masuknya ke sekolah tinggi sandi negara karena memang keinginan orang tua harus di kedinasan, lebih menjanjikan paling tidak jadi lulus kamu sudah bisa menjadi seorang abdi negara, karena tujuan utamanya hanya untuk mengabdi untuk negara. Luar biasa, pengabdian tiada henti. Siap, Bu. Ya dari pengabdian oke, enggak masalah. Kemudian gini, kesan kamu apa terhadap sekolah yang sebesar ini, yang membesarkan kamu? Kesan saya SMA 1 itu hebat, Bu, dan berbeda kalau menurut saya. Berbeda itu maksudnya ya nggak mainstream lah, anti mainstream dibandingkan dengan yang lain gitu. Emang yang lain anti mainstream? Ya gitulah, Bu, maksudnya berbeda dibandingkan sekolah-sekolah yang umum. Maksudnya di SMA 1 itu punya ciri khas gitu, Bu.
Apa sih cirinya? Biar adik-adik kamu tahu apa sih cirinya. Ya cirinya kelihatan dari lulusannya sih Bu. Teman-teman itu kan banyak yang istilahnya kalau di luar itu bisa kelihatan lah, oh ini anak SMA 1 seperti itu. Kemudian sebenarnya SMA 1 itu juga punya nama sih kalau di sekolah-sekolah seperti kuliah yang perguruan tinggi negeri, kedinasan itu juga sudah punya nama, istilahnya sudah banyak menyebar untuk lulusannya gitu. Jadi memang itu ya. Ya. Jadi ini terutama bagi yang kelas 10 Del. Yang kelas 10 belum pernah sih ke sekolah sebentar sekali, itu hanya 3 jam paling enggak selama 6 bulan ini. Makanya biar tahu lebih jauh SMA 1 itu kenapa tuh, apa sih istimewanya, ada gitu. Iya. Karena memang SMA 1 memang berbeda. Ini Mas Fadil tadi sudah bilang seperti itu. Jadi memang beda. Dan kamu bangga dengan SMA 1? Ya, bangga pastinya Bu. Iyalah, ketua OSIS ya. Masa enggak bangga Bu? Iya, ketua OSIS harus bangga. Pesan buat ketua OSIS yang sekarang mungkin ada? Buat ketua OSIS yang sekarang ya pastinya sama seperti yang tadi pesan buat teman-teman OSIS yang lain ya. Ya itu paling tambahan dari saya ya, kenali anggota yang lain, ayomi ya harus lebih baik daripada saya, intinya ya seperti itu. Kemudian untuk kekeluargaannya direkatkan lagi, intinya jangan cuma kerja-kerja doang gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dinikmati aja ya, have fun aja lah intinya, jangan buat stres gitu aja sih. Jangan buat stresnya kalau meninggalkan pelajaran ya kan. Ya, terus harus ngapain, yuk fun, yuk rame-rame gitu ya. Enggak juga sih. Oke, anak-anak semua, perbincangan kita dengan Mas Fadil kiranya sudah cukup ya, karena kalian harus belajar kembali, harus masuk ke kelas kalian untuk mengikuti pembelajaran. Yang pasti di masa pandemi seperti sekarang ini kalian masih jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Yang pasti dibudayakan selalu apa yang ada di sekolah kita. Untuk kondisi seperti sekarang ini, jaga jarak, harus selalu pakai masker, kalau kemana-mana harus pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir, atau kalau dalam perjalanan bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi tolong itu 3 hal yang harus kita pegang dalam membudayakan keadaan yang seperti sekarang ini, gitu ya Mas Fadil. Mas Fadil juga seperti itu, jaga jarak ya. Iya Bu, jaga jarak. Jaga hati juga. Oke, sebelum kita tutup, Ganesha Cash luar biasa. Oke, ini ikon Ganesha Cash kita. Kemudian sebelum Ibu tutup, Ibu ada berdua. Aduh, repot-repot Bu. Kalender. Ada kalender sekolah buat kalian. Enggak sih? Iya. Ini buat kamu ya, kamu kan udah alumni. Buat kasih ya Bu. Biar bisa mengingat sekolah kembali. Nah, selama setahun ke depan ada kalender buat kamu ingat. Ini loh, produksi adik kelas kamu juga loh. Iya, siap. Seperti tahun-tahun kemarin bikin kalender juga. Ini kalender buat Mas Fadil. Kemudian dari Ibu cukup sekian. Terima kasih Mas Fani atas waktunya, atensinya. Kemudian acara seperti ini bisa terjadi juga karena GLC, terutama dari Mas Fani yang memfasilitasi kehumasan untuk bisa bertemu dengan, bertegur sapa dengan siswa dalam keadaan PJJ. SMA Negeri 1 Purworejo. Unggul, masih ingat. Karakter mendunia. Sekali lagi. SMA Negeri 1 Purworejo. Unggul, berkarakter mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan